Jadi selesainya rumah, bagaimana saya harusnya itu? Apa saya terima atau terima aja, nanti kekurangannya nanti Allah recovery. Ibu ciptaan Allah, pembelinya juga ciptaan Allah. Jangan sama-sama ciptaan Allah sama ciptaan Allah bersih tegang. Orang yang bersih tegang antara ciptaan Allah sama ciptaan Allah, biasanya yang menang ciptaan Allah. Allah hujat dalam bentuk anak dan keturunannya terus merugi. Udah kasih aja, nanti ibu di recovery sama Allah. Iya. Gitu. Saya berikan keputusan memang setelah dari sini. Iya, kasih aja. Masalah kurang 100, kurang 200, nanti Allah kasih lewat yang lain. Welcome to my channel, Zafatomudai. Di dalam channel itu, dan saya langsung yakin atau percaya karena itu sering dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Ibu saya yang mana? Yang mana? Kalau saya dulu waktu kecil kebentur, Pak Haji. Kalau kecil kebentur? Iya, dikasih rambutnya, jadi rambutnya diusek-usek gitu di benjolan yang kebentur itu. Nggak taunya kempes dan kita nggak nangis karena nggak sakit. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ilmu kearifan lokal ya. Iya. Oh iya. Akhirnya kemarin saya lihat semua YouTube-nya itu ada apa nyentongin gitu ya. Ibu saya mungkin lupa ya atau apa, atau mungkin tidak menggunakan centong. Waktu itu memang agak pusing karena memang tensinya itu selalu rendah. Saya bilang, Bu, dicentongin aja. Dicentongin gimana ya? Saya yang ngerjakan dulu, saya centongin. Terus? Rata dari kepala sampai, kan nyengir-nyengir gitu ya kalau pusing gitu. Nyengir-nyengir? Iya. Ini bapak-bapak nanya, Ibu kalau nyengir gimana? Coba nyengirnya Ibu gimana kalau nyengir? Ya nyengir aja, kan bukan saya. Kalau kuda nyengir kan udah lihat tuh si bolong. Kalau itu yang nanya nyengir kayak gimana? Beringis. Beringis ya. Akhirnya saya centongin, terus kita buatkan susu, suruh istirahat. Sorenya saya telepon, coba Mas telepon Ibu gimana gitu. Bu, nggak taunya suaranya berisik. Loh Ibu di mana? Aku pengajian. Loh kok sudah pengajian, katanya tadi pagi pusing, kok sekarang sudah pengajian? Itu Pak Haji, alhamdulillah ilmu centong itu bermanfaat sekali. Wow, tepuk tangan. Sampai akhirnya ibu mertua saya juga begitu, habis jatuh kakinya itu sering masih ada apa ya, ngilu-ngilunya gitu, namanya orang tua ya. Iya. Terus bilang, aku mau dipijet. Nggak usah dipijet Bu, kalau orang tua itu nanti tambah salah atau apa. Dicentongin aja, saya centongin, ajarin pelan-pelan gitu. Ketika kita pulang biasanya itu kan diantar sampai depan pintu. Ini tidak, karena si ibu nyentongin Pak Haji. Oh, ibu nyentongin. Ibu nyentongin gitu, melanjutkan apa yang sudah saya kasih tahukan itu. Sorenya saya bilang sama Mas, coba ditelepon Ibu gimana kondisinya. Alhamdulillah sehat ibu-ibu. Tepuk tangan dong. Wow. Dan waktu saya kunjungi itu kan ibu mertua itu agak sedikit apa namanya ya, nyun sewu ya, mungkin tulangnya tulang tua agak sedikit gitu. Tulang tua? Iya. Emang ibunya umur berapa? 80-an mungkin. 80-an, iya. Akhirnya waktu kita ke sana itu, ibu itu bisa berdiri tegak loh. Wow. Ini jalan gitu. Oh, alhamdulillah. Berkat centong itu. Sekarang ibu ada pertanyaan nggak buat saya? Pertanyaan saya tuh ada sedikit sakit di telinga Pak Haji. Udah berapa lama? Sudah lebih 2 tahun mungkin. Oke, pertanyaannya. Karena datang tidak datang, suaranya tuh kayak gemuruh gitu. Gampang, pengen sembuh atau pengen kambuh? Pengen sembuh Pak Haji. Gampang. Karena kadang mengganggu, kadang tidak masuk. Kalau Bapak dan Ibu ada penyakit di telinga, kalau Bapak dan Ibu ada penyakit di mulut, gigi atau di gusi, obat yang paling ampuh satu-satunya adalah lobang ketemu lobang. Apa tuh? Tangan kiri colokin ke dalam lobang alat kelamin ibu atau bapak, tempelin di kuping.
Tempelin lagi ke kuping 9 kali. Kalau gusi bengkak, tempelin tangan kiri kita ke dalam lubang, tempelin ke gusinya 9 kali. Enggak sampai 1 menit langsung sembuh. Obatnya apa? Lobang ketemu lobang, lobang ketemu lobang. Coba praktekin sekarang. Kan nggak sampai 1 menit. Buka kerudungnya, kasih lihat kupingnya ke pemirsa. Buka celananya, kasih lihat lobangnya ke pemirsa. Langsung praktek. 1 gepok buat testimoni. Pak, mana ada berobat ke dokter dikasih 10 juta. Ini bukan dokter, SD Impres. Jadi nanti dipraktekin ya. Mau di sini nanti ke toilet bisa colok 9 kali, colok. Nggak usah sampai 9 hari, kelamaan. Hari itu juga langsung sembuh. Apa buktinya? Kedahsyatan alat kelamin ibu. Amin, amin, amin. Karena alat kelamin ibu nggak boleh ada barang yang panjang masuk. Amin, amin. Ada lagi? Iya. Yang kedua. Ada lagi pertanyaannya? Yang kedua ini Pak Haji, sebelum saya kenal ilmu RDAY itu saya jual tanah. Apa? Jual tanah. Oh iya. Sudah saya niatkan memang saya jual. Setelah itu saya kenal ilmunya Pak Haji, katanya kan nggak boleh jual aset. Ya. Waktu itu saya nasar 350 juta. Ya. Akhirnya karena kita tidak ingin jual aset, saya naikkanlah 500. Nggak taunya laku. Jadi setelah saya ini hajatin ilmunya ADRY itu laku. Tapi lakunya harganya yang 350. Pertanyaannya? Begini, kalau memang itu menjadi sebab untuk, kan rumah saya belum jadi Pak Haji. Jadi selesainya rumah, bagaimana saya harusnya itu? Apa saya terima atau terima aja, nanti kekurangannya nanti Allah recovery. Ibu ciptaan Allah, pembelinya juga ciptaan Allah. Jangan sama-sama ciptaan Allah sama ciptaan Allah bersih tegang. Orang yang bersih tegang antara ciptaan Allah sama ciptaan Allah, biasanya yang menang ciptaan Allah. Allah hujat dalam bentuk anak dan keturunannya terus merugi. Udah kasih aja, nanti ibu di recovery sama Allah. Iya. Gitu. Saya berikan keputusan memang setelah dari sini. Iya, kasih aja. Masalah kurang 100, kurang 200, nanti Allah kasih lewat yang lain. Siap. Begitu. Jangan takut, Pak. Saya punya tamu nih, Pak. Dia harus potong sapi 6 ekor. Sapi 6 ekor yang harganya 150 juta. Itu kalau 6 ekor harganya berapa? 900. Tapi kan saya udah sabda, kalau lu mau terkabul, lu harus potong sapi 9 ekor yang harganya 150 juta. Saya nggak punya uang Pak Haji. Berapa tuh kalau 6 ekor? 900 juta. Saya nggak punya uang, tapi saya udah sabda. Ya udah kita potong tuh, jelas, terkabul. Habis terkabul, kan dia nggak ngabarin kita, nyantai aja, dia nggak ngabarin, santai aja. Nah, besoknya dia datang. Kenapa bos? Ada tagihan macet Pak Haji. Wow, berapa? Hampir 100 miliar kurang. Kok bisa? Nah, dia cerita lama-lama merepet ke hajatnya ini. Oh iya, kan kemarin kita potongin sapi kan, 6 ekor 900 juta. Iya, makanya saya lupa belum bayar Pak Haji 900 karena tagihannya macet, katanya dia. Saya bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kan pada saat yang 900-nya dia belum bayar, kan pada saat beberapa hari sebelumnya kan udah ada yang terkabul dan dia bayar kita lebih dari 900 juta. Nah, akhirnya dia punya aset kendaraan semuanya buat anak yatim. Terserah Pak Haji pilih yang mana. Ini mobil kita mewah. Saya bilang kalau semuanya boleh gak 6-6-nya?
Saya nggak berani nolak. Pindah ke kita semua. Dan sekarang dia punya tambang nikel dan tambang batu bara. Nah, mau saya udah jangan perhitungan. Kurang berapa sih? 700 kurang bertaruh kurang 100. Udah legowo. Namanya ilmunya legowo. Namanya lapang dada. Santai aja. Kayak Bu Ai adminnya RDAY. Kan waktu itu dia pada saat utang 2,5 miliar, Ibu paksain Bu, sedekah Bu, sedekah pembersih WC. Berapa Pak Haji? 3 juta. Dia mikir, kan aku utangnya 2,5 miliar, bukannya sedekahnya 2,5 juta, 2,5 juta. Nggak boleh, lebihin jadi 3 juta. Saya nyuruhnya pagi tuh. Ntar tanya Bu Ai deh, saksinya ada Bu Ai, namanya Sri Hartati, adminnya RDAY itu, yang suka masukin ya. Sampai jam 3 sore, jam 4 sore saya tanya, udah belum nyedekahin yang 3 juta pembersih WC? Belum Pak Haji. Karena kita udah sabda, ya udah saya transfer dia 3 juta ya. Alhamdulillah Pak, utangnya 2,5, lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Dan alhamdulillah Bu Ai dia jadi volunteernya RDAY sampai hari ini, dari 2014 sampai hari ini. Coba kalau saya nggak keluarin 3 juta, kan berarti gurunya perhitungan kan. Makanya saya, Bu Ai ikut saya ya. Enggak, saya ikut RDAY aja. Bu Ai ikut saya sama Pak Ai kerja. Enggak, saya ikut RDAY aja sampai hari ini. Nah, maunya saya, bisa ada bapak dan ibu dalam hidup ini jangan perhitungan. Kita suka perhitungan. Jangan dong, orang Tuhan aja nggak perhitungan sama kita, maksud kita perhitungan. Tapi kan dia diuntungin Pak Haji, dengan saya jual murah dia untung. Enggak, nanti Tuhan recovery dengan caranya Tuhan, dilepasin ya. Nanti Bu dapat lagi. Baik gitu. Pak Haji. Saya nggak ngimpi loh Pak, mobil saya Bapak kalau lihat dari sini aja tuh, itu mobilnya Pak Haji ngamprak aja nggak dipakai Pak. 120 unit nggak dipakai. Kok nggak dipakai? Orang nggak beli. Gimana mau pakai? Iya. Paling saya pakainya Alphard, kalau ganjil ya pakai yang putih, kalau genap pakai yang hitam. Atau saya pakai Jeep Mercy GL400, atau saya pakai Dodge nih, kayak Pajero, Fortuner. Bapak lihat aja nih Pajero, Bapak lihat, nggak pernah keluar masuk, di situ aja, bang. Kenapa? Kita bersyukur sama Allah, jangan perhitungan. Kita kan suka perhitungan. Nggak boleh, nah Ibu losin aja, nanti Allah ganti. Siap. Kalau masjid bagus emang yang bangun saya, yang bangun Pak Kiai Yusuf Mansur. Tahu kan Pak Kiai? Iya, kan saya bukan Kiai, saya SD Impres. Tapi dia mau tuh. Tenang aja bos. Jadi jangan perhitungan. Kita ini kadang suka perhitungan. Kalau gue jual murah, rugilah, enak di dia. Gak ada lah, Tuhan kan maha adil. Kasih aja, iya, nanti diganti yang lain. Baik Pak Haji. Minimal Ibu umur panjang, rezeki panjang. Minimal alat kelamin Ibu nggak panjang. Tepuk tangan dong. Satu lagi Pak Haji. Ya. Ini mau menyambut Purna pensiun. Saya sudah mulai buat produk. Bagaimana dengan produk saya ini? Produknya apa? Ini ada pasta asam Jawa, ada pasta kalawak. Pasta asam Jawa. Iya. Khasiatnya apa? Khasiatnya banyak. Kalau untuk minuman atau merampingkan ibu-ibu supaya langsing, tinggal tuang aja, kasih madu, kasih gula merah, sudah bisa diminum pakai air hangat. Yang buat alat kelamin ngaceng, cepet ngaceng yang mana? Yang kalawaknya Pak Haji. Hah? Yang kalawaknya. Takutnya ntar kita minum alat kelamin kita mimples. Itu untuk untuk masak, kalau bikin rawon atau kondro. Biasanya kalau itu kan setengah mati kerjanya ya ibu-ibu, yang mesti diketok dulu, terus dikeluarkan, direndam, diulek, baru bisa dipakai. Kadang-kadang juga ada yang dicicip itu pahit. Kalau sudah seperti itu sudah dijamin tinggal tuang, tidak pahit, dan sudah tinggal digongso aja gitu. Boleh. Terus apa lagi? Maksudnya prospek kedepannya bagaimana Pak Haji? Kan saya masih bagus Bu. Semua usaha apa aja bagus kalau niatnya yang di Al-Quran.
Kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ibu produksi karena ibadah. Kayak saya nih, ngajar niatnya karena ibadah. Kalau orang kan enggak, di mana-mana seminar mesti bayar lah 100.000 minimal, ya kan? Ada lagi 500, ada biaya konsultasi. Ini enggak pak. Saya konsultasi kemarin di Plaza Indonesia di restoran namanya Sari Ratu. Sari Ratu. Itu makan di satu Sari Ratu berlima satu meja. Bapak udah bisa bayangin berapa tuh? Sari Ratu Plaza Indonesia. Ada udang, ada apa. Kedua pak, karena saya yang nentuin tempatnya di Plaza Indonesia ya, di Sari Ratu, itu resikonya kan orang tamunya 4, suami istri. Itu pulangnya saya sangonin pak, 500.000. Dia juga pasti nonton. Nih mbak 500.000, nih suaminya nih. Kok disangonin Ji? Ya kan tadi kan lo maunya di Aeon Mall, terus gue giring ke Plaza Indonesia, gue sangonin. Itu luar biasa kata dia. Saya bilang alhamdulillah. Tapi Allah ganti, saya duduk manis, dia sedekah subuhnya 100 juta, dan dia transfernya ke saya 25 juta. Saya bilang, mbak kan tadi udah sedekah subuh tadi yang 100. Enggak, ini Aji, buat Aji 25 juta. Terserah Aji mau ngapain. Aji di mana? Ada di Plaza Indonesia. Ya udah buat jajan-jajan. Hah? Jajan-jajan. Jajan seberapa pak? 25 juta. Badannya gendut gini. Mau ke Kondro ngeri, mau ke Iga Bakar ngeri. Paling minumnya teh anget tawar, ya kan? Hemat. Mungkin istri saya minumnya es coklat, saya paling cuma nyicipin istri saya es coklatnya, bahasanya kan Nyecep. Iya, istri saya kan hobinya makan roti croissant. Dia mah makannya separoh, saya paling ngabisin croissantnya dia. Enggak say, istilahnya begitu. Nah maksud saya, bisa gak bapak setiap pengeluaran 1 rupiah pun jangan perhitungan, apakah ke anak, apakah ke istri, apakah ke siapapun, jangan. Kadang kita suka mau beliin anak baju sama celana, jangan perhitungan. Namanya anak kan yang lahirin kita. Emang duit kita? Bukan, kan duit suami kita. Terus kita beli baju, misalkan milih, taruhlah kita milih 3 misalkan. Ya juga jangan perhitungan. Kan Tuhan sama kita nggak perhitungan. Ya, jadi ibu los aja. Niatnya dagang ini niatnya karena kebermanfaatan, karena ibadah, bukan karena ibadah. Kebermanfaatan. Udah diterangin masih blow-on juga. Tepuk tangan dong. Kalau nggak blow-on nggak sampai sini Pak Haji. Mungkin ibu karena sering makan ini jadi blow-on ya. Jadi gue ngeri nih mau beli, ngerinya gue jadi blow-on ya. Jadi apa-apa niatnya karena ibadah. Jadi bapak dan ibu, kalau ngelihat pasangannya kita lucu, jangan langsung dicela. Apa tuh lucu? Misalkan ibu, suami hobinya di kamar telanjang bulat, harusnya alhamdulillah, alhamdulillah. Pesugihan saya emang agak antik. Suami saya tuh Pak Haji. Tepuk tangan dong. Oh benar. Iya. Jadi hobinya telanjang. Iya, biar sebentar pulang dari masjid langsung buka. Telanjang. Kok sama kayak saya? Saya gitu bu, kalau di rumah telanjang aja. Salah. Tadi istri saya cuma teriak-teriak papa, aduh papa, itu hordengnya belum ditutup. Iya betul. Betul. Tepuk tangan dong. Wow. Iya. Ada di sini Pak Haji. Padahal dia rumahnya di mana? Rumah saya di Taman Bougainville di Surabaya. Taman Bougainville Surabaya. Saya juga belum lihat suami ibu. Iya. Kenapa kok saya ngomongin saya nyindir dia? Kok bisa pas ya? Emang kekerannya nggak salah ya? Wow. Kebetulan kamar saya di atas itu memang jendelanya terbuka, jadi los ke sana ke tetangga semua gitu. Karena suami bilang, "Ih, nanti dilihat tetangga ya." Betul
terbuka gitu. Oh, saya bilang, Iya. kamarnya di atas bener. Iya, betul. Wow, tepuk tangan dong. Kok saya nggak ngomong kamarnya di bawah ya? Kamarnya di atas. Di mana ada jendelanya? Ada jendelanya. Ya. Di lantai 2 boleh, di lantai 3 boleh. Istilahnya kalau di lantai 3. Oh, jadi suami ibu sama sama saya. Wow. Ada di sini Pak Haji. Oh, ada. Ada. Oh iya, nggak usah ditunjuk ya, jangan ya. Malu nanti. Mendingan diukur aja alat kelaminnya ya. Terus ada pertanyaan lagi? Sudah Pak Haji, itu aja. Terima Oke, kasih. tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayah Bapa Ibu.